Masa reformasi merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya era baru yang lebih demokratis. Reformasi muncul sebagai bentuk tuntutan rakyat terhadap perubahan sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil, korup, dan tertutup. Dari sinilah berbagai langkah pembaruan politik, hukum, dan kelembagaan mulai dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Krisis ekonomi menghantam keras, harga naik, pengangguran meningkat, dan rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Di tengah situasi itu, mahasiswa turun ke jalan, memenuhi gedung DPR atau MPR, menuntut satu kata, reformasi. Tuntutan rakyat semakin lantang. Mereka menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mengakar selama puluhan tahun. Suara Turunkan Soeharto menggema di seluruh negeri, simbol tekad rakyat untuk mengakhiri kekuasaan yang terlalu lama bertahan. Namun jalan menuju reformasi penuh darah dan air mata. Kerusuhan besar terjadi pada Mei tahun 1998, menelan banyak korban dan meninggalkan luka mendalam. Kekacauan itu menunjukkan betapa bangsa ini sudah tidak sanggup lagi menahan beban ketidakadilan. Tekanan semakin kuat, demonstrasi meluas ke berbagai kota, dan suara rakyat tak bisa lagi dibungkam. Di tengah gelombang protes dan krisis yang kian parah, Soeharto akhirnya menyatakan mundur. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa. Indonesia menyaksikan akhir dari Orde Baru, sebuah bab lama yang ditutup dengan kelegaan dan air mata haru. Kepemimpinan beralih ke B.J. Habibie. Dalam waktu singkat, ia membuka pintu kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mengizinkan lahirnya partai-partai baru. Pemilu demokratis pertama post-court baru digelar tahun 1999, menandai lahirnya Indonesia yang lebih terbuka dan bebas bersuara. Pada masa awal reformasi, setelah tahun 1998, Indonesia berupaya membangun pemerintahan yang bersih dan demokratis. Untuk itu, dibentuk dua lembaga penting, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Mahkamah Konstitusi MK. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi yang merajalela. Pada masa Orde Baru, tujuannya hukum berjalan jujur, transparan, dan bebas dari pengaruh politik. Sementara itu, MK lahir setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan resmi berdiri melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun ke-2003. MK berfungsi menjaga konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutus perkara antar lembaga negara. Keduanya menjadi simbol keberhasilan reformasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.